Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah garasi roda 4. Nah, jadi hari ini saya mau sharing ke teman-teman. Kenapa mobil bisa overheat. Nah, jadi ya sharing-sharing lah. Yang kalau memang misalnya nanti kurang, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar ya, karena kadang-kadang kelewat, kadang-kadang kita jelasin kelewat. Nah, kebetulan jadi saya lagi di depan seperti biasa lah, depan mobil operasional. Buat teman-teman yang punya Vios Limo, jadi punya gambaran ya. Nah, jadi gini teman-teman. Oke, biasanya mobil ini karena biasanya karena faktor umur, maksudnya umurnya lebih di kilometernya tinggi. Nah, masalahnya kebanyakan mobil-mobil Vios Limo itu kebanyakan masalahnya di overheat. Nah, di overheat di sistem radiator. Nah, di radiator ya, ada di sistem radiator di sini. Nah, itu kalau pengalaman kita kebanyakan overheatnya karena radiatornya mampet. Jadi radiatornya mampet kebanyakan ya. Jadi rata-rata di situ. Nah, terus ada juga masalahnya di di termostat atau di water pump. Nah, jadi tapi paling banyak kejadian masalahnya di radiator mampet, paling banyak untuk model Vios Limo. Terus ada juga di motor pennya masalahnya. Nah, jadi balik lagi ke masalah yang tadi saya mau sharing. Jadi teman-teman buat yang punya mobil Vios Limo, ya, itu beberapa penyebab dari overheat. Itu salah satunya, yang pertama itu pasti di radiator. Rata-rata di radiator mampet, yang tadi saya bilang ya, radiator mampet. Atau yang kedua radiator bocor, radiatornya bocor. Nah, radiator bocor atau bocor, kalau bocor kan gampang nih, bisa kelihatan. Teman-teman bisa cek aja di bawah kayak gini nih, ada nggak air netes di bawah sini. Kalau memang nggak ada, kayak ini kan kering. Kalau teman-teman bisa lihat, ini kering. Nah, berarti radiatornya aman. Nah, satu itu ya. Kedua, teman-teman bisa lihat juga di kalau radiatornya di sini mampet, teman-teman bisa lihat di sini dibuka, ini nggak bergerak sama sekali, jadi diem. Jadi airnya tuh diem. Teman-teman bisa lihat di video lain lah ya, nanti untuk lebih detailnya. Jadi kalau dibuka, ini airnya diem aja. Itu salah satu juga radiator mampet, penyebab dari air ini, penyebab dari overheat. Nah, itu salah satu ya. Terus bisa juga dari termostat. Jadi dari termostat. Nah, dari termostat teman-teman bisa juga itu termostatnya udah nggak main. Jadi kenapa dia nggak main itu biasanya karena memang faktor umur ya, faktor umur. Jadi ketika mesin ini panas, jadi mesin ini kan mesin panas, ketika panas biasanya di suhu di 95 ya. Ini suhu mesin itu biasanya idealnya di 95. Itu dia akan ngebuka otomatis. Jadi ngebuka otomatis air panasnya dia ke radiator sini, terus didinginin lagi di radiator. Nanti kipasnya juga nyala segala macam lah, di sini diputer di dalamnya. Nanti yang dingin sini, ini kan panas masuk, yang dingin itu dipompa lagi ke mesin, jadi mesin dapat yang dingin lagi. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu termostat. Kedua, ini ketiga ya, jadi bisa mampet, bocor, terus termostatnya bermasalah. Terus bisa juga di apa tuh namanya, pompa water pump, bisa juga di water pump. Jadi water pump juga teman-teman bisa nggak jalan. Jadi water pump itu gunanya pompa air ke mesin. Nah, jadi seharusnya dia bersirkulasi. Jadi dari yang udah dingin masuk ke yang panas, yang ke sini ya, ke mesinnya. Jadi dibuka hampir sama kayak termostat. Cuman bedanya kalau water pump muterin sirkulasi air di sini, dari sini semua lah pokoknya, dari sini. Nah, kalau termostat gunanya itu dari yang panas didinginin di radiator. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau dua fungsi ini nggak berjalan, otomatis sirkulasi di mesin itu nggak ada. Jadi putus sirkulasi di mesin. Nah, itu salah satu. Jadi termostat, water pump. Terus ada juga beberapa yang perintilan biasanya bocor di sela-sela selang ini nih. Nah, biasanya sela-sela selang ini kayak gini nih.
ini udah getas atau apalah punya udah ini biasanya kayak gitu. Di ini kayak gini teman-teman, cek lah di sela-sela begini ada air. Paling kadang-kadang itu nggak rembes sampai bawah, kadang-kadang rembes karena panas dia nguap sendiri jadi nggak kelihatan. Itu juga bisa menyebabkan overheat. Terus ada juga apalagi nih, yang agak susah didetek itu biasanya di mesin. Nah, penyebab overheatnya karena air habis. Air habisnya mesinnya karena sudah melenting headnya, karena udah melenting ya. Jadi headnya itu kalau ya gimana sih, harusnya lurus, jadi dia begini. Jadi harusnya dia begini. Jadi begini. Jadi air itu bocor kemana-mana. Nah itu salah satu penyebabnya juga. Nah untuk penanganan overheat karena melenting, misalnya ini udah dirapiin semua, air masih tetap habis, nggak keluar, kemungkinan ada di sini. Nah penanganannya itu turun separuh biayanya anggaplah untuk ongkos jasanya 700, sekitar 1,5 juta untuk perapihan di turun mesin separuh. Udah pokoknya udah sekir segala macam lah, udah bubut melentingnya sekitar 1,5 juta untuk perapihan kalau airnya habis, misalnya kemungkinan mesinnya melenting. Nah terus ada lagi yang sepele. Ini di tutup radiator. Nah ini tutup radiator juga sepele. Misalnya murah nggak nyampe 100.000, tapi ini sangat berperan penting nih. Jadi teman-teman usahakan beli tutup radiator yang ori ya, jangan yang ya hampir semua sih usahakan. Tapi untuk tutup radiator karena harganya juga nggak terlalu mahal, beli aja yang ori. Karena di sini ada tekanan, bisa di sini ada 0,9 atau apalah, di sini nanti ada tekanan idealnya dia berapa untuk ngebuka nanti ke reservoir. Nah ini kalau ini nggak berfungsi, nah itu bermasalah. Nah kalau ini nggak berfungsi bermasalah. Jadi ketika tekanan berlebihan, jadi dia nggak sirkulasi ke reservoir. Kalau air habis segala macam juga jadi nggak berfungsi di sini, yang otomatis nanti overheat. Nah makanya kenapa ada ini reservoir ini, untuk nutupin kalau memang di sini air kurang, makanya ada cadangannya di sini. Nah kurang lebih begitu teman-teman yang ngalamin mobil overheat. Jadi kurang lebih sirkulasinya begitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang overheat, silahkan cek airnya ada rembes apa enggak. Nanti terus tutupnya itu bagus apa enggak. Nanti ntar saya bikin video satu persatu gejalanya dan cara penanganannya ya. Ini kan masih umumnya. Jadi tutupnya masih bagus apa enggak, silahkan lihat di link lain. Tutupnya itu bagusnya kayak gimana. Biasanya ada karetnya, masih mental, masih bagus. Nantilah saya buka sendiri. Nah kurang lebih itu teman-teman, silahkan dilihat mobilnya. Nah terus untuk penanganannya teman-teman, untuk penanganan supaya itu nggak terjadi, oh iya terakhir itu kipas radiator. Lupa saya yang terakhir. Jadi kipas radiator. Nah ini kipas ini fungsinya supaya air di radiator itu dingin. Makanya ketika di suhu 95 derajat, biasanya kan suhu ideal mesinnya di segitu. Ketika suhu 95 derajat ini air panas masuk ke sini, dia otomatis akan muter. Jadi ngedinginin yang ada di radiator. Nah itu fungsinya begitu. Nah bisa aja ada masalah di situ ketika switch temperatur error. Nah itu salah satu juga, switch temperatur error juga bisa menyebabkan overheat. Jadi dia nggak ngebaca di sini, nggak ngebaca di radiator, jadi nggak nyala dia. Nah jadi kurang lebih itu teman-teman penyebab dari mobil overheat. Nah untuk penanganan paling gampang, paling simpel teman-teman, sebelum jalan silahkan cek di air radiator, di air radiator sama air ini. Jadi itu paling awal. Kalau memang misalnya mobilnya masih nggak ada masalah, masih air radiatornya nggak berkurang, insya Allah mobil aman. Itu patokan paling simpelnya. Jadi airnya nggak berkurang, nggak ada yang mesin ketika misalnya setelah berapa menit nyala ininya kipasnya, insya Allah mobil aman. Nah terus usahakan berkala servis radiator itu kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemilik mobil Vios Limo atau mobil lain juga. Sebenarnya sistemnya hampir sama seperti itu ya.
Jadi nggak ada bedanya. Paling ada beda dikit di termostat, ada dilangsungin, ada yang pakai termostat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.